Shalom, saya nama pelajar Rev. Dr. Samuel Stanggang MPD. Nomor kad pelajar 2865 72020 0120 211. Nomor ke kursus pelajaran praktikal teologi, ya. Institut HSC, Holy Spirit Institute College. Pensiara dosen pemangku adalah Bishop Profesor Joh Sear. Nomor pelajaran teologi praktikal 110, yaitu eskatologi 2. Dalam eskatologi 2 ini, ya, kita akan memahami bagaimana pandangan-pandangan yang selanjutnya, ya. Setelah saya memberikan pengantar pengenalan kita dalam eskatologi pertama, di sana kita akan memahami struktur kata dan bagian dari suatu teologi yang akan kita bahas hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam memahami eskatologi, sedikit kita akan ulangi adalah bahwa kata eskatologi ini yang secara eksis, secara terminologis, eskatologi dibangun dua kata, yaitu eskatos yang artinya akhir atau terakhir, logos yang artinya firman Tuhan, ajaran firman Tuhan yang menjadi doktrin teologis di dalam iman percaya orang Kristen. Di sana kita akan memahami, ya, bagaimana pengantar daripada eskatologi. Kita langsung kepada inti daripada pandangan-pandangan umum secara gerejawi, ya. Dalam pembahasan pandangan-pandangan doktrinal, ya, mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali ini, kita akan menyoroti bagaimana cara-cara pandang teologi-teologi dari sejarah awal hingga sama modern ini. Dikatakan bahwa dalam teologi liberal adalah pemahaman modern, ya, yang istilah liberal itu berasal dari bahasa Inggris liberal atau liberalism, ya, artinya pandangan atau pendapat yang bebas, ya, ini, ya, pandangan yang liberal atau bebas, ya, paham liberal. Di mana dalam pandangan atau pendapat yang bebas ini merupakan dalam perkembangan kekristenan yang istilah tersebut dimunculkan dalam dunia teologi guna menjelaskan pandangan dan ajaran tertentu yang dikenal dalam sebutan teologi liberal, ya, yaitu paham teologi yang berdasarkan ajaran yang bebas, yang tidak ada pada ajaran Alkitab. Ini modern, ya, zaman modern ini pemandangan zaman modern tentang eskatologi. Di sana bahwa teologi yang berdasarkan ajaran yang tidak Alkitab, ya, melainkan melalui mengandalkan rasio pengenalan melalui pemikiran yang bebas, ya, serta penemuan-penemuan yang empiris, ya, yang masuk akal dan menurut pendapat ilmu, ya. Bahkan paham ini hanya menerima dan mengakui sesuatu yang relevan dengan akal, yang artinya pandangan Alkitab dengan dunia yang bisa diterima dengan akal. Tetapi ini adalah eskatologi ini adalah pewahyuan yang diungkapkan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan, yaitu Yohanes di Pulau Patmos, ya. Ini akan menjadi sebuah
pemandangan yang sangat sangat keliru ya dengan Alkitab. Dia apa yang tidak relevan, apa yang tidak sesuai dengan masuk akal modern ini, maka itu tidak akan diterima sebuah ungkapan yang diberikan oleh Alkitabiah. Nah, sekali lagi ini adalah suatu pewahyuan penyikapan Allah di dalam tulisan kitab Wahyu. Nah, bahkan paham ini hanya menerima dan mengakui sesuatu yang relevan dengan masuk akal. Itu sebabnya teologi liberal ini menolak ajaran supranatural, ajaran tentang iman Kristen mengenai mukjizat, inkarnasi Kristus, kebangkitan tubuh, serta hal-hal supranatural lainnya yang dianggap bertentangan dengan akal sehat manusia. Nah, inilah yang saya sebut di eskatologi pertama adalah pemikiran-pemikiran sains atau dengan akal sehat menurut pandangan kaum liberal yang sangat bertentangan dengan Alkitab, sehingga membuat pengajaran ini, teologi ini sangat jauh menyentuh maksud dan tujuan penulisan ungkapan pewahyuan Allah kepada gereja ya yang ditulis dalam kitab Wahyu, sehingga ini banyak mempengaruhi cara teologi dan cara pikir dari golongan kaum rohani yang menganut ini, sehingga ini akan membuat suatu perbedaan di tengah-tengah pemahaman Kristen yang akan sulit memahami kesatuan pemahaman yang sesungguhnya apa yang diminta oleh pengertian kebenaran itu ya, sehingga eskatologi ini dapat menemukan titik terang keseragaman pemahaman bagi kaum gereja ya dalam mengikuti memahami eskatologi. Yang kedua adalah bahwa pandangan-pandangan yang menjadi doktrinal ya, doktrinal mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di dalam mempengaruhi iman gereja, mempengaruhi kualitas personal para pemimpin atau pemangku jabatan pelayanan Tuhan di dalam pengembangan selanjutnya. Yang kedua ini disebut amilenialisme. Amilenialisme ini adalah merupakan salah satu pandangan teologis yang berkembang dalam lingkup teologi konservatif. Teologi konservatif. Istilah milenialisme atau millennium ya, millennium berasal dari kata Latin namanya mille yang artinya 1000. Dalam konteks teologi kita mengatakan istilah tersebut mengacu pada pengertian kerajaan 1000 tahun. Amilenialisme ini adalah pandangan yang menolak akan adanya kerajaan 1000 tahun. Mereka menolak kerajaan 1000 tahun. Secara literatur yang akan didirikan oleh Kristus di bumi pada masa depan, sehingga harus ditafsirkan secara rohani dan digenapi oleh gereja. Nah, ini dia menjadi pemandangan para kaum amilenialisme ini, artinya mereka tidak percaya, mereka menolak kerajaan 1000 tahun yang akan berdiri di bumi ini yang sebagaimana ditafsirkan Wahyu yang sudah diungkapkan bahwa Allah akan menurunkan kerajaan 1000 tahun di bumi sehingga anak-anak Tuhan yang setia sampai kedatangannya akan mengambil bagian di dalam rencana Allah dalam kerajaan 1000 tahun. Yang ketiga ini yang mengatakan pandangan-pandangan menjadi doktrinal mengenai kedatangan Yesus kedua kali yang masuk menjadi doktrin bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus yang disebut postmilenialisme ya. Postmilenialisme. Tadi amilenialisme.
sekarang post milenialisme. Artinya merupakan pandangan yang menekankan berorientasi pada pengembangan zaman kekinian. Kalau di zaman sekarang disebutlah itulah zaman Gen Z, generasi Z, ya. Bagaimana bisa meyakini pemahaman yang kuat tentang hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Nah, sebab itu secara teologis postmilenialisme ini adalah bahwa kerajaan Allah saat ini sedang terjadi melalui pemberitaan Injil dan karya penyelamatan Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya, sehingga pada suatu saat melalui suatu masa yang panjang dunia dapat dikristenkan dan seluruh dunia akan dipenuhi oleh kedamaian dan kebenaran. Ya, artinya kerajaan 1000 tahun itu tidak ada, tetapi sedang berlangsung. Ya, sudah sedang berlangsung saat ini, dan suatu ketika dalam pemberitaan Injil hari ini saat ini yang akan mengkristenisasikan, yang akan menjadikan seluruh dunia ini menjadi Kristen, dan di mana kebersamaan itu, keberhasilan itu akan mempengaruhi sendiri sebagaimana dijanjikan dalam kerajaan 1000 tahun, kedamaian, sukacita, dan itu akan terjadi, sedang terjadi saat ini. Ya, bukan menjadi suatu program pewahyuan yang akan terjadi di akan datang, tetapi sudah sedang terjadi saat ini. Ini akan menjadi pemikiran yang berbeda lagi di dalam pemahaman. Nah, sehingga dalam kondisi dunia yang sempurna saat ini, ya, melalui masa yang panjang dunia dapat dikelola, dipenuhi dengan kedamaian, kebenaran, sehingga dunia memiliki kondisi yang sempurna, ya. Sempurna. Kristus akan datang disertai dengan peristiwa kebangkitan penghakiman yang mendahului kerajaan kekal. Postmilenialisme yakni bahwa kemajuan gereja masa kini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, budaya, sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan politik. Melalui pandangan tersebut, nampak seperti kaum postmilenialisme berpendapat bahwa kehadiran kerajaan Allah dalam 1000 tahun yang akan membawa kedamaian, kesempurnaan di bumi secara berlangsung saat ini bukan merupakan karya Kristus sebagai Raja Damai, melainkan sebuah usaha gereja dan manusia. Jadi bahwa kerajaan 1000 tahun atau milenialisme itu sudah sedang terjadi saat ini, ya, kedamaian dan apa itu dikerjakan oleh pengetahuan dan pelayanan penginjilan saat ini, ya, upaya daya manusia, bukan karya Yesus, karya Allah yang dijanjikan 1000 tahun di masa akan datang. Nah, ini luar biasa ini. Ini kita harus pahami bagaimana kita boleh memahami, ya, bahwa di dalam post milenialisme itu, ya, sehingga kita boleh memahami apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya kita boleh pahami di dalam pelayanan. Yang ketiga, yang keempat, ada disebut pandangan teologis dalam doktrinal gereja yang disebut premilenialisme. Ya, premilenialisme ini, paham ini dapat dipahami lewat dua dasar utama, yaitu pertama membedakan program Allah bagi Israel dan untuk gereja. Kedua, berpegang teguh pada prinsip penafsiran yang literal terhadap Alkitab. Karena paham ini percaya bahwa gereja akan mengalami pengangkatan ketika Kristus datang di angkasa. Itu dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, sebelum masa tribulasi. Ya, di dalam masa tribulasi Allah akan menghakimi bangsa-bangsa yang tidak percaya dan Israel yang tidak taat. Namun ia akan menyelamatkan kedua bangsa itu pada saat mereka percaya kepada Yesus, di mana kesusahan tersebut. Wahyu 6 ayat 19. Pada akhir masa tribulasi Kristus akan turun ke bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun sesudah terbelenggu setan. Ya, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 dan Wahyu 3 ayat 6 dimatakan premilenialisme sejarah, nah, cenderung menggunakan prinsip penafsiran alegoris atau rohani. Premilenialisme dispensasional. Dispensasional ini
berasal dari kata Yunani oikomonimia, artinya penata layanan. Lukas 16 ayat 2 sampai 4. Yang mengatakan Paulus menggunakan gagasan dispensasi guna mengungkap rencana Allah dalam mengatur serta mempersatukan di dalam Kristus segala sesuatu yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Serta mempersatukan di dalam Kristus segala sesuatu yang ada di surga maupun ada di bumi. Paham ini berpegang teguh pada prinsip penafsiran literal. Pada kenyataannya, penganut milenial dispensasional dalam sejarah eskatologi dalam beberapa kelompok sesuai dengan metode penafsiran serta keyakinan masing-masing atas peristiwa pengangkatan gereja atau rapture. Nah, ini. Dan pandangan selanjutnya adalah post-tribulasi. Post-tribulasi itu premilenialisme ini, istilah tribulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu tribulation, yang artinya kesengsaraan. Tribulasi merupakan istilah umum yang sering dipakai dalam Alkitab untuk mengungkapkan penderitaan umat Allah. Gagasan tribulasi di dalam Perjanjian Lama dikenal dengan istilah Ibrani sora. Pada umumnya kata disebut menjelaskan penderitaan, ya. Ayub 15 ayat 24, 1 Samuel 2 ayat 23. Nah, dalam Perjanjian Baru konsep tribulasi dipahami melalui kata Yunani tilipsis. Kata tersebut menjelaskan suatu peristiwa tertentu seperti penyiksaan, ya, hukuman penjara, kemiskinan, ya, penyakit terjadi, Wahyu 2 ayat 22, dan duka cita, tekanan yang tinggi, tekanan yang mendalam, Filipi 1 ayat 17, 2 Korintus 2 ayat 24. Secara teologis, istilah tribulasi, ya, dalam tujuan Allah dipakai untuk menekankan disiplin ilahi diberikan kepada manusia agar umatnya memilih kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan secara eskatologis, serta tribulasi dipakai sebagai sebutan untuk masa penyiksaan dahsyat menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, tribulasi adalah suatu masa, ya, yang meliputi dengan peristiwa penyiksaan dan kesengsaraan yang amat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelum Matius 24 ayat 21. Tentunya tidak seorang pun yang ingin masuk dalam penderitaan itu. Sebaliknya, sedapat mungkin setiap orang berupaya untuk menghindari malapetaka yang terjadi dalam sebelum kerajaan 1000 tahun. Berlangsung selama 7 tahun tersebut. Namun, pandangan post-tribulasi mengajarkan bahwa jemaat akan masuk ke dalam tribulasi dan mengalami selama masa tersebut. Setelah masa itu berakhir, gereja akan diangkat ketika Kristus datang kedua kali. Dengan demikian, kaum post-tribulasi menganggap bahwa semua orang percaya akan mengalami nasib yang sama dengan seluruh orang menolak Kristus, yaitu bersama-sama akan masuk dan menghadapi masa kesengsaraan secara penuh. Setelah itu, gereja akan diangkat untuk melanjutkan kembali lagi ke bumi beserta Kristus untuk memerintah dan membangun kerajaan milenial. Penganut premilenialisme ini sejarah memiliki pandangan yang sama dengan post-tribulasi, ya. Premilenialisme sejarah yang diwakili oleh Led berpendapat bahwa gereja akan masuk mengalami masa tribulasi selama 7 tahun. Menurut Led, siksaan pada masa tribulasi bukan merupakan murka Allah, melainkan ujian dan cobaan bagi gereja, sedangkan bagi orang yang tidak percaya, siksaan itu adalah murka Allah. Setelah peristiwa itu dahsyat itu berakhir, gereja dan seluruh orang percaya, orang saleh dalam Perjanjian Lama akan dibangkitkan secara bersama-sama untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun menjadi kerajaan Kristus. Demi argumentasi doktrinal, ya, kaum post-tribulasi memiliki beberapa dasar esensial dalam membertahankan pendapat mereka. Pertama, argumentasi historis, yaitu bahwa pada awalnya kaum post-tribulasi adalah penganut pandangan pre-tribulasi. Namun ratusan tahun kemudian mereka menolak pre-tribulasi karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Kedua, argumentasi menjadi kontradiksi iman, di mana kelompok post-tribulasi tidak percaya bahwa pengangkatan gereja didahului dengan sejumlah tanda yang bisa dijangkau
oleh indera sehingga Yesus terlibat sangat dekat dan terjadi peristiwa rapture sebelum masa tribulasi 7 tahun. Ketika argumentasi janji tribulasi, yaitu bahwa janji tentang masa tribulasi, Matius 24 ayat 9 sampai 11, Markus 13 ayat 9 13, sementara ditunjuk kepada gereja, bukan untuk Israel ataupun bangsa-bangsa, tetapi ini ditunjuk kepada gereja. Dan yang selanjutnya adalah mid tribulasi. Mid tribulasi, kelompok ini mengajarkan bahwa gereja akan diangkat tepat pada pertengahan masa 7 tahun dari tribulasi, atau pada akhir 3,5 tahun pertama, kemudian diangkat ke surga pada masa pertengahan kesusahan itu, sehingga jemaat terluput dari siksaan yang dahsyat dari paruh yang kedua tribulasi. Hal ini didasarkan pada kitab Wahyu 11 mengenai kebangkitan dan dua saksi akhir 3,5 tahun. Wahyu 11 ayat 11, pandangan tersebut 3,5 tahun pertama dari masa tribulasi merupakan permulaan penderitaan, Matius 24 ayat 8. Sedangkan 3,5 tahun kedua adalah masa siksaan dahsyat, Matius 24 ayat 25. Argumentasi penting dari kaum mid tribulasi guna mendukung pandangan mereka, yaitu janji tentang tribulasi ditujukan kepada gereja, sehingga gereja harus rela untuk masuk dan mengalami separuh dari masa tribulasi itu. Penolakan terhadap konsep gereja sebagai sebuah misteri. Allah tidak merancang dua program berbeda untuk gereja atau Israel. Paham mid tribulasi beranggapan bahwa tanda dan trompet bukan merupakan perwujudan muka ilahi. Tanda-tanda menunjuk pada keaktifannya program manusia, sedangkan trompet menandakan lebih aktifnya program setan, di mana Allah berperan sebagai pengontrol dan memberi izin. Penolakan terhadap konsep rapture secara imanen artinya tidak bisa dibenarkan jika gereja akan bersama Kristus dan terangkat ke surga sebelum masa tribulasi. Jadi ini adalah sangat penting pandangan-pandangan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pandangan parsial. Pandangan parsial. Paham ini beranggapan bahwa hanya sebagian orang percaya yang secara rohani akan mengalami rapture atau terhindar dari siksaan masa tribulasi. Sedangkan orang percaya yang seringkali jatuh dalam dosa akan masuk ke dalam masa tribulasi untuk mengalami masa penderitaan secara total dan akan segera diangkat ke surga jika memenuhi syarat pengangkatan. Nah, dan selanjutnya adalah pre-tribulasi. Nah, meskipun kaum post-tribulasi, mid-tribulasi, dan parsial percaya bahwa kemungkinan gereja akan mengalami masa kesusahan, tetapi kaum pre-tribulasi menolak pendapat dengan kemuliaan Kristus sebelum tribulasi tiba dan tidak akan mengalami masa siksaan itu. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Masa tribulasi akan membawa penghakiman bagi orang berdosa yang layak dihukum, namun gereja akan diangkat sebelum masa itu dan tidak ikut dalam penghakiman tersebut. Nah, ini adalah suatu pandangan, ya. Dan itu juga pandangan-pandangan yang lain yang mengenai mengklaim pengangkatan bagaimana dengan orang mati, ya. Di sini dikatakan orang kematian. Kematian Alkitab mengajarkan bahwa Alkitab mengajarkan Allah sangat mengasihi manusia dan memiliki rencana yang indah bagi setiap orang. Yohanes 3 ayat 16. Namun di pihak lain firman Tuhan juga menjelaskan bahwa karena dosa masuk dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam, dosa tersebut menjalar kepada setiap keturunannya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Hal tersebut dipertegas melalui kitab Roma 6 ayat 23 dengan memaparkan upah dari dosa yaitu maut. Paulus dalam suratnya kepada gereja yang ada di Korintus menggambarkan maut sebagai musuh yang terakhir. Itu kematian dan kebangkitan. Kepercayaan dalam kebangkitan bukan hanya terdapat di Perjanjian Baru. Kitab Ayub dan bisa saja merupakan salah satu kitab di Perjanjian Lama yang penting dan tua, menggambarkan keyakinan Ayub bahwa walaupun ia mati dari kehidupan ini, ia akan tetap hidup untuk melihat Allah. Ayub 19 ayat 23-27. Pemazmur juga memegang kepercayaan akan kebangkitan dari manusia dari dunia orang mati. Ya, mengenai penjelasan 4 hal mengenai tubuh yang baru.
tubuh kita yang dibangkitkan dari kematian. Pertama adalah tubuh kita yang ditaburkan dalam kebinasaan akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh yang hina menjadi mulia. Tubuh yang alamiah menjadi tubuh rohaniah. Dalam 1 Yohanes 3:2 dijelaskan bahwa kita akan mempunyai tubuh seperti Yesus. Jadi ketika kita belajar tentang tubuh kebangkitan Yesus, terdapat 2 implikasi. Yaitu terdapat kesinambungan dengan tubuh yang lama, dia masih mempunyai bekas paku yang nampak di tangannya. Terdapat hal yang baru, berulang kali, sesudah kebangkitannya, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka tidak mengenal dia. Nah, itu sebagai apanya? Rangkuman rapture, ya. Sebagai kesimpulan dan rangkuman kita yang dikatakan bahwa keyakinan akan adanya pengangkatan gereja berhubungan sangat erat dengan ajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Secara terminologis, kedatangan Mesias ke dunia dapat dipahami melalui istilah parousia, ya. Parousia berasal dari kata para yang artinya dengan, dan usia yang artinya ada dari Emi. Dengan demikian 2 kata tersebut berarti kedatangan kehadiran bersama-sama, ya. Kedatangan kehadiran jemaat dan gereja dengan bersama Yesus bersama-sama. Nah, ini sangat sangat penting sekali kita pahami. Kedatangan Kristus sebagai panglima, pemenang atas semua musuh-musuhnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dengan kata lain, terdapat sorak-sorak kemenangan dalam pertempuran, ya. Sorak-sorak kemenangan dalam pertempuran. Orang-orang mati akan dibangkitkan ketika mendengar suara Tuhan, ya. Yohanes 5 ayat 25 dan sampai ayat 29. Tempat bunyi sangkakala malaikat dan seruan yang nyaring, 1 Korintus 15 ayat 5. Kehadiran Tuhan Yesus di angkasa namun tidak menginjakkan kakinya di bumi. Pengangkatan orang percaya, gereja tidak berhenti di angkasa. Setelah diangkat melalui peristiwa rapture, kesaksian Alkitab secara perkataan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia akan kembali membawa jemaatnya ke surga. Yohanes 14 ayat 1-3, Yesus akan datang dengan tubuh literal dengan tujuan untuk mengangkat orang percaya yang telah mengenakan tubuh baru untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Pengadilan, ya, pengadilan Kristus, ya, pengadilan Tuhan berasal dari kata Yunani bema yang diterjemahkan tahta pengadilan dalam Alkitab versi King James Version menurut Dr. Lehman yang dikutip oleh Wilmington, ya. Bema bukanlah bangku pengadilan, tetapi orang yang dijatuhi dengan hukuman. Bema adalah kursi tempat pemberian hadiah. Demikian juga tahta pengadilan Kristus bukanlah suatu bangku pengadilan, tetapi penghadiahan kehidupan orang percaya, ya, yang sudah menang dalam pertandingan kehidupan dalam kehidupan kita. Pengadilan tahta putih. Pengadilan ini terjadi sesudah lenyapnya bumi, langit yang ada sekarang. Setiap orang dalam pengadilan ini dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab kehidupan. Langit baru dan bumi yang baru. Menurut kesaksian Alkitab, ya. Menurut kesaksian Alkitab, bumi yang ada sekarang akan dihancurkan dan dimusnahkan setelah kerajaan milenial berakhir. Yesaya 65, ya, ayat 17, Yesaya 66 ayat 22, Wahyu 21 ayat 1. Selanjutnya Allah akan menciptakan kembali langit dan bumi yang baru. Yaitu tempat kekal untuk orang-orang percaya. Ia juga akan menyediakan api sebagai tempat penyiksaan abadi bagi semua orang yang menolak Kristus. Wahyu 14, ya. Wahyu 14 ayat 10 dan sampai ayat 11. Wahyu 19, ya, sampai ayat yang 20. Nah, di sini Fritz Rienecker, ya, mengemukakan beberapa pandangan mengenai langit dan bumi baru. Pandangan pertama menyatakan bahwa bumi yang baru itu merupakan hasil renovasi dari bumi sekarang. Itu menurut Fritz Rienecker, ya.
Kedua, bumi baru tersebut adalah bumi lama yang kembali menjadi seperti bentuk aslinya ketika dicipta, yaitu tidak berbentuk dan kosong. Kejadian 1 ayat 2. Artinya yang pertama tadi bahwa dunia ini dibaharui. Dibaharui, yang sudah ada ini dibaharui. Yang kedua adalah bumi ini akan kembali kepada bumi yang dulu, tidak ada lagi semua. Tapi bumi yang sama, tapi bersih, tidak ada lagi tanaman-tanaman ini, akan kembali lagi seperti dulu di zaman penciptaan awal. Nah, itu yang menjadi pandangan. Sehingga sedangkan menurut pandangan ketiga adalah bumi yang lama sekarang ini akan dihancurkan dan dimusnahkan secara total, sehingga bumi itu hilang, lenyap, dan tidak ditemukan lagi alam menciptakan bumi yang baru secara sempurna dalam segala aspek. Nah, ini yang ketiga ini adalah bahwa Tuhan bumi ini memusnahkan, semua dikosongkan, dimusnahkan, tidak ada lagi bumi ini, tetapi ada bumi yang baru, ciptaan dalam kondisi yang baru, dengan kesempurnaan dalam rancangan Allah di dalam penciptaan itu. Nah, ini yang sangat penting kita perhati secara lengkap, secara spesifik, bahwa kerajaan Allah ini di dalam kedatangan kedua kali Tuhan Yesus, dikatakan juga bahwa kota yang tersebut yang diciptakan itu disebutlah itu Yerusalem yang ada di Palestina sekarang. Bukan seperti itu, tetapi disebutlah itu nama itu Yerusalem di dalam bumi yang baru, konsep yang baru, yang terbaru, dibuat dari baru, dari rencana Allah yang sempurna. Secara lengkap dan spesifik keilahian dan kemuliaan kota Yerusalem baru itu terlihat dalam karakter-karakter suci yang dimiliki oleh Tuhan. Ya. Jadi bumi yang baru yang Tuhan ciptakan itu akan semua karakteristik kemuliaan Tuhan akan mengambil tugas di sana. Wajah Tuhan akan menjadi matahari, ya, seperti yang mengkilap, lantai terbuat dari emas murni. Ya. Sifat-sifat utama Yerusalem baru adalah kota bahagia. Wahyu 21 ayat 6. Kota yang baru dan suci. Ya. 1 Petrus Wahyu 20. Kota maha megah. Wahyu 12 ayat 12. Kota maha indah. Wahyu 21 ayat 12. Kota yang penuh dengan pesona. Wahyu 21 ayat 2 dan 9. Kota yang abadi, kekal sampai selama-lamanya. Demikianlah pembahasan eskatologi yang kedua ini, yang menyampaikan secara menyeluruh daripada pemberitaan daripada eskatologi. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.